Halo, selamat siang. Saat ini saya CGP dari Kota Manado. Nama saya Alfiana Anastasia Pali dengan MPD. Bersama dengan rekan kerja saya, Dr. Anda Jane Roring, kami akan membahas tentang studi kasus 1, kasusnya Ibu Tati. Saya akan bertanya kepada Mem Jane terkait dengan kasus 1 yang sudah Mem Jane baca tadi tentang kasus Ibu Tati. Menurut Mem Jane, apabila Mem Jane berada pada posisi tersebut, kira-kira keputusan seperti apa yang akan diambil oleh Mem Jane terkait kasus ini? Terima kasih. Baik, saya mencoba untuk kasus ini ya, menurut pengalaman saya. Tapi sebelumnya biasanya Pak, kalau begitu kita lihat dulu kasusnya, kasus yang seberat apa, jenis bagaimana. Ketika saya membaca kasus ini, yang pertama kita harus lakukan itu mengetahui dulu gimana sebesar apa kasus yang anak itu atau siswa lakukan sehingga dia mendapat punishment atau hukuman seberat itu. Nah, dalam hal ini ketika kita mengetahui permasalahan yang dihadapi, maka dengan sendirinya kita mudah saja mengklarifikasi atau mengatasi atau memberikan solusi atau memberikan punishment kepada anak. Memang biasanya kalau kita memberikan punishment kepada siswa, kita harus sesuaikan dengan tingkat atau masalah yang dia hadapi. Nah, kalau masalah ini ketika kita melihat di era saat ini, sepertinya masalah ini punishment seperti ini sudah kurang tepat ya, Relevan ya? Ya, sudah tidak relevan karena memang itu punishment itu yang memang sudah dari dulu sudah turun temurun. Jadi dari zaman saya dan kemudian bukan lagi dari sebelumnya itu punishment itu sering dilakukan. Tapi kalau saat ini saya kira sudah tidak sesuai lagi. Kita boleh merubah dengan cara misalnya kita mengambil metode-metode banyak yang kita bisa lakukan untuk anak. Misalnya anak itu kita beri punishment dengan cara tolong angkat itu tempat sampah sana. Semua yang ada di, kalau melihat itu beratnya hukumannya yang sudah dialami oleh si anak. Jadi ambilkan tempat sampah, kemudian Mengangkat sampah ya? katakan kepada anak itu, tolong kamu keliling semua kelas, bukan cuma di kelasnya, tapi boleh karena dia kan artinya tingkatnya itu bagaimana sehingga dia boleh mengut sampah semua yang ada di sekolahnya itu. Dan itu sepertinya masih mendidik karena dia bisa membiasakan diri. Dia jadi membiasakan diri dengan punishment itu. Dan secara fisiologis anak itu merasa malu di teman di kelas-kelas lain. Itu bisa membuat anak itu jadi jerah. Tapi kalau dia cuma tingkat, ya mungkin ada keterlambatan atau apa, ya mungkin hanya di lingkungan kelasnya dia bisa angkat sampah gitu. Dan itu saja mungkin karena kalau saya lihat untuk sesama guru, mungkin kita sharing saja dengan sesama guru itu dan boleh kita memperbaiki, kita memberikan cara-cara berbeda kalaupun dia menerima. Karena ini case-nya saya bukan guru kelasnya, hanya paralel dia jadi bersampingan. Kemudian saya lihat kenapa anak ini dihukum seberat itu. Nah, dalam hal ini kita bisa membagi bersama teman sekerja kita, diskusi ya, ada hal-hal yang mungkin dikatakan mungkin sudah tidak relevan lagi dengan situasi kita saat ini. Ya, jadi penugasan-penugasan seperti itu sangat membantu anak. Itu merupakan satu didikan kita dan juga menyangkut wibawa guru. Kalau kita memberikan punishment kemudian anak itu tersakiti, bisa saja itu sampai ke seumur hidup barangkali ya. Iya. Tapi ketika kita memberi dengan cara yang mendidik, pasti anak itu terkesan. Dia akan segan lagi. Kalau cuma sekedar hukuman fisik itu belum tentu bisa merubah sikap anak. Dan itulah mari kita buat didikan anak dengan membuat perintah-perintah
atau punishment itu yang sangat menguatkan anak agar dia berubah sikapnya, itu dia akan merubah 100% lagi. Bayangkan dia mau keliling satu sekolah itu, kemudian dia malu kan oleh teman-temannya, kenapa dia bisa mengangkat semua sampai itu. Itulah salah satu, coba ini hanya usulan saya buat teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan seperti itu. Jadi mari orang dalam hal ini kita juga lihat untuk pergumulan-pergumulan seperti sebagai guru, mari hanya salah satu juga metode yang paling tepat, mari orang bawa anak itu dalam doa, bisa kita ajak dia berdoa bersama. Nah itu mungkin karena salah satu faktor kalau orang mendapatkan hikmat hanya satu-satunya dari Tuhan. Semoga itu bisa membantu. Oke. Baiklah, jadi metodenya bisa dirubah ya, disesuaikan dengan kodrat zaman pada saat ini ya, mungkin ya, itu yang bisa saya simpulkan dari Mem. Terima kasih banyak sudah melaksanakan atau mau berbagi lewat wawancara ini. Memberkati Mem, sukses selalu. Amin.